Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Malam ini insyaallah kita akan coba membahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bicara ma'rifatullah, satu hal yang perlu kita pahami adalah kita ini akan bicara tentang zat yang maha tidak terbatas dengan segala keterbatasan kita. Jadi bicara tentang zat yang maha tidak terbatas dengan keterbatasan kita. Artinya kita tidak bisa mengenal Allah sebenarnya kecuali Allah yang maha tidak terbatas berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita, begitu. Jadi kalau kita bicara hakikatnya, kita ini tidak bisa mengenal Allah sebenarnya kecuali Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita melalui apa yang Allah sebut dengan istilah Al-Asmaul Husna. Dan karena Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui apa yang Allah sebut dengan istilah Al-Asmaul Husna, maka kita jangan menamai Allah kecuali dengan namanya, gitu. Jangan pernah kita menamai Allah dengan selain namanya. Atau dengan kata lain, jangan pernah menamai Allah kecuali dengan namanya.
Karena nanti kalau kita namai Allah dengan nama selain nama yang Allah peruntukkan untuk dirinya, itu nggak sesuai dengan apa yang Allah mau terkait dengan hakikat zatnya itu. Sambil contoh gini misalnya, ada orang itu yang kadang menyebut terserah yang di atas, terserah yang di atas. Sependek yang saya pelajari, saya belum pernah baca nama Allah yang di atas itu Al-Fauq, tidak ada. Tapi kalau Al-Ali yang maha tinggi ada, yang maha tinggi, Ar-Rafi', Al-Ali itu ada, yang maha tinggi. Tapi kalau Allah yang di atas itu saya belum pernah baca. Makanya plesetannya banyak. Terserah yang di atas, enak aja lu nyebut gua di atas. Ternyata ada orang di atas. Terserah yang di atas. Jadi yang, dan itu kebiasaan sebagian orang yang malas menyebut nama Allah dengan mengatakan terserah yang di atas. Satu saat ada seorang artis diwawancarai itu, dia nyebut terserah yang di atas, terserah yang di atas. Kata teman saya nyeletuk, teman saya itu nyeletuk. Itu otaknya masih waras saja, masih sehat, sudah malu, segan menyebut nama Allah. Gimana kalau sakaratul maut itu? Kata teman saya gitu. Itu otaknya masih sehat saja, masih waras saja, sudah malu nyebut nama Allah. Gimana kalau pas sakaratul maut, kata teman saya gitu. Maka saya ulang ya, jangan pernah kita ini menamai Allah dengan nama yang Allah tidak pernah sebut untuk dirinya. Contoh yang lain misalnya, Allah yang maha sutradara, itu ada orang mau gitu. Allah yang maha sutradara. Saya bilang, sama kok ngomong Allah yang maha sutradara? Iya Ustaz, kan Allah yang mensutradarai alam semesta ini. Iya, tapi kan Allah tidak pernah menamai dirinya dengan yang maha sutradara. Kalau kita menamai Allah dengan maha sutradara, berarti Allah itu anak buahnya produser. Kan sutradara itu anak buahnya produser. Tapi kalau kita menamai Allah dengan nama maha sutradara, berarti nanti kita sama dengan menganggap Allah itu anak buahnya produser. Allah itu penciptanya, yang maha pencipta, yang menentukan segala-galanya. Makanya saya termasuk yang tidak setuju dengan sebagian orang yang mengatakan itu hak prerogatifnya Allah. Kalau yang saya pahami bukan hak prerogatif. Kalau hak prerogatif itu nanti bisa dibatalkan oleh DPR. Hak prerogatif itu bisa dibatalkan oleh DPR, bisa nggak setujui oleh DPR. Yang betul kalau untuk Allah itu hak mutlak, hak mutlaknya Allah. Karena Allah itu haknya mutlak. Ketika Allah mengatakan kun, pasti fayakun, pasti itu. Wa idza qada amran fa inna ma yaqul lahu kun fayakun. Buh ya pacaran pokoknya kalau Allah bilang kun fayakun. Allah Akbar. Ana urid anta turid wallahu fa'al lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau. Yang terjadi apa yang Allah mau. Itu prinsipnya itu. Pun. Ya, jadi saya katakan bahwa pada dasarnya kita tidak mengenal Allah kecuali dari apa yang Allah kenalkan tentang dirinya kepada kita melalui firman-firman-Nya dan penjelasan para rasulnya. Dalam hal ini Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui apa yang Allah sebut dengan istilah apa tadi? Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Informasi tentang Al-Asmaul Husna ini diantaranya ada dalam Al-Quran. Antara lain yang pertama di surah Al-A'raf ayat 180. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 180.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan al-asmaul husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam menyebut dan di dalam menyebut nama-nama Allah. Karena mereka semua akan dibalas terkait dengan apa yang mereka kerjakan. Yang pertama, ayat ini menginformasikan tentang adanya al-asmaul husna, itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang salah satu fungsi dari al-asmaul husna adalah sebagai sarana kita untuk merayu Allah dalam doa. Istilahnya bertawasul dengan menggunakan al-asmaul husna. Fad'uuhu biha, maka sapalah Allah dengan menggunakan al-asmaul husna. Karena doa itu dari kata da'a yad'u, du'aun artinya sapaan. Maka fad'uuhu biha, maka sapalah Allah dengan menggunakan al-asmaul husna. Makanya ketika ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, ketika ada seorang yang berdoa langsung pada pokok permintaan, Nabi mengatakan orang ini terburu-buru, kata Nabi. Harusnya dia puji Allah dulu, harusnya bersolawat dulu kepadaku, baru minta. Nah, kita ini kadang kalau minta langsung pada pokok permintaan lupa menyapa. Kalau orang Jawa itu bilangnya wis gak tahu nyopo njaluk tok. Gak tahu nyopo njaluk tok. Bahkan sebagian para ulama itu mengajarkan kiat agar doa itu mustajabah, itu diantaranya adalah dengan banyak memuji Allah. Jadi pujiannya kepada Allah lebih banyak daripada permintaannya. Jenengan kalau baca Sayyidul Istighfar itu hampir semuanya sapaan dan pujian. Permintaannya dikit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu pujian semua itu. Mintaannya cuma dikit. Allahumma anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau ya Allah yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan di atas janjimu aku hanya semampuku aku bisa melaksanakan. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi, aku akui semua nikmat-nikmat padaku dan aku juga mengakui betapa banyak dosaku kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kau ada a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli. Aku berlindung padamu ya Allah dari apa yang keburukan apapun yang aku buat itu. Dan seterusnya. Malah ada kata Nabi doa paling baik yang seluruh para nabi membacanya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW di hari Arafah itu. Tapi tidak ada mintanya sama sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang yuhyi wa yumit itu versi Abi Dawud, pakai yuhyi wa yumit. Kalau yang versi Bukhari pakai yuhyi wa yumit. Itu seperti itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kita sapa dulu Allah baru minta gitu. Kita sapa Allah ya Arhamar Rahimin. Makanya di antara doa yang mustajabah itu kata Nabi ketika orang itu berdoa dengan menggunakan Ismullahil A'zam. Allahumma anta rabbi, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu isinya pujian kepada Allah. Baru minta kemudian. Makanya
kiat agar doa mustajabah diantaranya adalah banyak-banyak memuji Allah baru minta. Terus kemudian kata Allah dalam ayat ini, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam menyebut dan menggunakan al-asmaul husna. Di antara yang menyimpang tadi, orang-orang yang menamai Allah dengan nama yang Allah tidak pernah peruntukkan untuk dirinya, itu menyimpang. Saya contohkan tadi, misalnya ada orang nyebut Allah dengan nama yang di atas, Allah nggak pernah sebut dirinya yang di atas. Ada orang nyebut Allah nggak pernah menamai dirinya dengan nama Al-Fauq yang di atas. Kalau yang maha tinggi ada. Allah tidak pernah menamai dirinya dengan nama misalnya Maha Sutradara, tadi saya contohkan ya. Terus satu saat saya digugat orang. Bagaimana kalau kita menamai Allah dengan Gusti Allah? Ada yang bilang tidak boleh. Ada ustadz yang bilang tidak boleh nyebut nama Allah dengan Gusti. Nyebut Allah dengan nama Gusti itu tidak boleh. Ada yang ngomong gitu. Terus saya lihat yang ngomong ternyata bukan orang Jawa. Oh, dia nggak ngerti maknanya Gusti. Kata dia alasannya gini, Gusti itu untuk raja-raja Jawa, kata dia gitu. Dia ngomong bukan orang Jawa, tapi dia sudah meninggal orangnya. Itu bukan itu Gusti itu untuk raja-raja Jawa. Allah jangan samakan dengan raja Jawa. Jadi jangan sebut Gusti Allah itu. Kata dia gitu. Maka saya jawab, di antara nama Allah itu Al-Maula. Di antara nama Allah itu adalah Al-Maula. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi antara nama Allah itu Al-Maula. Al-Maula itu diantara artinya adalah Gusti, Bendoro Gusti. Kalau bahasa Jawanya Bendoro Gusti. Di dalam bahasa Jawa Al-Maula itu Bendoro Gusti itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kalau dalam bahasa Jawa Al-Maula itu Bendoro Gusti. Loh, tapi itu kan nama raja-raja Jawa. Ya raja Jawa jangan pakai nama Gusti. Biarkan Allah yang pakai namanya. Kok Allah dilarang pakai namanya? Tapi Raja Jawa pakai Gusti tidak ada masalah. Karena itu beda, tetap Gusti Allah sama Gusti Raja itu tetap beda. Kenapa? Karena di antara nama-nama Allah itu boleh disandang oleh manusia. Hanya bedanya manusia tidak ada alnya, nggak ada mahanya, al-jalalahnya tidak ada kalau manusia. Contoh, Allah sifati Nabi Ismail dengan sifat Halim. Halim itu nama Allah, tapi tidak pakai maha, santun artinya. Nabi Ishaq disifati oleh Allah dengan sifat Alim. Alim itu nama Allah, tapi beliau tidak pakai al gitu. Terus kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah dengan sifat Rauf Rahim. Ar-Rauf, Ar-Rahim itu nama Allah, tapi disematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tanpa al, nggak pakai al jalan, nggak pakai maha. Nah, maka Bendoro Gusti, Gusti itu disematkan ke Raja Jawa tidak ada masalah. Toh tidak pakai kata maha, yang penting tidak menggunakan kata maha. Makanya menggunakan kata maharaja di raja itu tidak boleh sebenarnya kalau dalam Islam, karena itu hanya Allah. Allah itu Malikul Mulki, rajanya, semua kerajaan itu milik Allah. Raja di raja, maharaja itu Allah. Maka tidak boleh manusia digelari maharaja atau raja di raja, itu tidak boleh manusia. Sebenarnya begitu. Termasuk orang yang menyimpang dalam menyebut dan menamai Allah itu adalah orang yang menyebut nama Allah tapi yang dia tuju bukan Allah. Dia panggil nama Allah tapi yang dia tuju bukan Allah. Makhluk selain Allah. Selain Allah makhluk. Yang dia tuju itu selain Allah, itu makhluk. Aduh, contohnya apa Ustaz? Ini contoh. Saya punya jamaah. Beliau itu mempelajari ilmu kehadiran sebelum ngaji ya, belajar ilmu kehadiran. Kalau di Jawa itu ada ilmu kontak.
ilmu setrum. Jadi merapal al-asmaul husna, mendatangkan arwahnya si pitung atau mendatangkan arwahnya Bruce Lee. Dalam keyakinan mereka itu mendatangkan arwahnya siapa? Nanti dia bisa silat. Bisa silat, bisa karate sesuai dengan arwah yang dipanggil itu. Di antara doanya adalah merapal al-asmaul husna. Yang dia panggil Allah, tapi yang dia tuju arwahnya si Ji, si Pitung, si Bruce Lee dan macam-macam. Nah, jamaah saya itu cerita sama saya, itu memang benar Ustaz. Kita manggil mereka itu dengan menggunakan nama-nama Allah, tapi tujuannya itu makhluk. Satu saat gini Ustaz, saya itu manggil, saya lupa si Ji apa si Pitung. Saya panggil si Pitung, saya lupa si Pitung. Begitu saya panggil si Pitung, saya silat ala si Pitung. Teman saya pakai si Pitung juga, kata dia gitu. Terus dia mikir, duh, saya manggil si Pitung, dia manggil si Pitung, silatnya sama. Kok si Pitung ada dua? Kata teman saya gitu. Kan harusnya si Pitungnya cuma satu kan? Loh, kok bisa dipanggil dua orang? Dia si Pitung, saya si Pitung. Di situ dia curiga, ya Allah, berarti ini jin ini, kata dia gitu. Berarti bukan si Pitung yang datang ini. Buktinya kok si Pitung ada dua. Harusnya kan si Pitung kan cuma satu. Nah, ternyata ada dua si Pitungnya itu. Berarti ini jin, kata dia. Sejak itu dia berhenti terus. Nah itu real itu. Di sebagian masyarakat, tidak semuanya sih. Di Bekasi pinggiran itu banyak itu. Orang belajar ilmu kehadiran. Di antara doa yang dibaca, yang dirapal itu adalah menggunakan al-asmaul husna. Dia panggil nama Allah, tapi yang dia tuju makhluk. Beda itu nanti. Itu anugerah dari Allah itu. Ya itu minta sama Allah berarti betul masalah. Kan minta kepada Allah. Ini dia sebut nama Allah, tapi yang dia panggil makhluk, betul. Sebenarnya, apa? Tidak apa-apa kan itu minta sama Allah. Ladun ini kan minta ilmu dari sisi Allah. Ladun itu dari sisi Allah. Miladunni ilma, miladunni ilma dari sisi Allah itu. Dari sisiku kata Allah ya. Ilmu dari sisiku kata Allah itu ladunni itu. Nah terus jadi saya ulang ya, dia panggil nama Allah tapi dituju makhluk. Ini nggak benar yang ini. Tapi kalau begini boleh. Dia panggil nama Allah, tapi yang dia tuju adalah, yang diharapkan adalah rahmat Allah. Itu masih boleh. Jadi saya contohkan gini. Secara etikot, ketika kita mau etikot nih, seseorang itu ketika menyapa Allah, ya Allah, gitu, itu ada level dzikrul asma was sifat. Ada yang dzikrul dzat. Jadi orang kalau nyapa Allah ya Allah, itu ada tingkatan dzikrul asma wa sifat, ada dzikrul dzat. Kalau dzikrul asma wa sifat contoh bagaimana? Ini contoh saja, misalnya ada orang manggil ya Allah. Ternyata maksudnya dia itu ya Razzaq, butuh duit dia rupanya. Jadi dia sapa ya Allah, maksudnya ternyata ya Razzaq, dia butuh duit. Ada orang itu ya Allah, maksudnya ya Syafi, oh pengen sembuh dia. Maksudnya ya Syafi, pengen sembuh. Maka ketika kita bicara ini, boleh nggak seperti itu? Boleh, karena berharap rahmat Allah. Dia sebut nama Allah, yang dia tuju rahmat Allah, dan dia berharapnya memang kepada Allah, tidak ada masalah. Itu namanya dzikrul asma was sifat. Ini biar gampang memahami. Pernah pembuatan ibu-ibu kali bapak teng minimarket, bapak ibu ke minimarket sampai di kasir, ibu dari kasir teriak, Mas, Pak. Begitu dipanggil Mas atau Pak, jangan langsung datang. Iya ma, ngeluarin dompet. Padahal yang dipanggil Mas, tapi yang keluar dompetnya.
Karena panjenengan tahu istri panjenengan tidak menyapa panjenengan, tapi nyapa dompet panjenengan. Paham ya? Nah. Itu contoh aja. Allah tentu maha tahu kita apakah kita betul-betul menyapa zatnya atau ya tadi berharap rahmatnya. Tapi tidak ada masalah, Allah senang rahmatnya diharapkan. Justru kita nggak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Tapi ada orang itu ketika menyapa Allah itu betul-betul zikrul dzat. Betul-betul yang dia sebut, yang dia rindukan itu adalah zat Allah, perjumpaan dengan Allah. Maka ketika dia mengatakan ya Allah, betul-betul Allah yang dia rindukan. Betul-betul keinginan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu zikrul dzat namanya. Ya, kalau contoh yang kalau untuk kita untuk lebih mudahkan dalam memahami, jenengan pas jam 3 dini hari atau jam 1 dini hari tiba-tiba istri manggil Mas Ali. Apa dia? Nah, itu datang. Nggak ngerti. Kata Pak Ali gak tahu jalur swasta. misalnya. misalnya. Pasti panggil Mas. Apa dia? Pak, apa saya? Datang langsung. Kenapa? Karena yang diharapkan panjenengan. Maksudnya panggil Pak, pijitin Mas. Ternyata kon pijit sing wedok. Balik. Jadi singkat cerita, Allah tentu maha tahu. Kalau suami aja tahu, Allah tentu maha tahu. Ketika kita menyapa Allah itu betul-betul Allah yang kita rindukan atau kita memang masih buat proposal. Dan saya ulang, itu masih tidak ada masalah karena yang diharapkan adalah rahmat Allah dan kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan sayujzauna ma kanu ya'malun, nanti mereka akan dibalas. Berikutnya ada tentang Al-Asmaul Husna ini di surah Al-Isra. Al-Isra surah ke-17 ayat 110. Di situ Allah berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Katakanlah wahai Nabi, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Di pada nama Allah yang manapun yang kalian seru, sesungguhnya milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Ayat ini menunjukkan pertama tentang adanya Al-Asmaul Husna. Yang menarik adalah kata Allah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dan di pada nama Allah yang manapun yang kalian seru, sesungguhnya milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Ini menarik ya. Kita ini mau berdoa sama Allah. Kalau berkaitan dengan rezeki kan kita sapa nama Allah, ya Razzaq, ya Fattah misalnya. Kalau berkaitan dengan ampunan, ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Afu. Kalau berkaitan dengan ketinggian derajat, ya Ali, ya Rafi', ya Rafi'ad darajat, dan seterusnya, misalnya gitu. Itu kalau kita ngerti bahasa Arab. Nah, Allah itu maha tahu bahwa nanti di antara hambanya ada yang nggak ngerti bahasa Arab, sehingga mau mencocokkan nama Allah terkait dengan hajatnya itu nggak ngerti. Misalnya suami telepon, "Ma, tolong doain, Ma. Ada posisi eselon 1 ini, Ma. Rebutan ini, Ma. Aku kalau masuk diangkat dari eselon 1, Ma, paling enggak pensiunku ditunda 2 tahun, Ma." Wes. Diperpanjang jadi 2 tahun lagi dinasnya. Misalnya gitu. Rebutan posisi itu. Istrinya bingung. Mendoakan eselon 1 iki apa bahasa Arab sing cocok Al-Asmaul Husna. Kata Allah, ya sudah kalau nggak ngerti nama mana yang cocok untuk hajat kita, kata Allah, wis sakarepmu sebut di pada nama Allah manapun yang kalian seru, sesungguhnya milik Allah lah nama-nama yang terbaik.
Misalnya berkait rezeki ya Razzaq, dia nggak baca ya Razzaq misalnya, bacanya ya Jabbar misalnya, ya Qahar. Wahai Allah yang maha memaksa hambanya, yang maha menundukkan hambanya misalnya. Padahal itu maksudnya minta rizki. Boleh nggak kata Allah wis sebut di pada nama Allah yang manapun yang kalian seru, sesungguhnya milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Ini kalau mau minta kepada Allah nggak usah mikir, kalau bahasa kita nggak harus mikir nama Allah yang cocok untuk hajat saya apa, nggak usah, wis sebut saja nama Allah yang manapun kata Allah. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang paling enak nyebut ya Allah itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam dan seterusnya. Yang paling gampang. Kalau yang itu Pak, yang apa? Surat Al-Najm ayat 8 itu sudah termasuk ini, termasuk Asmaul Husna juga. Yang apa? Bunyinya gimana? Nawal, surah Nawal? Najm 48. Ayat 48. An-Najm. Ayat 48. Walahu fa'annahu wa aghna wa aqna itu. Ya, itu nama Allah yang cocok untuk itu kan perbuatan fi'il itu. Kalau nama Allah untuk yang ini adalah Al-Mughni, Al-Ghani, Al-Mughni. Allah yang mencukupkan, Allah yang mencukupi semuanya. Wa aghna wa aqna. Maksa juga ya. Apa? Maksa juga ya. Mboten aghnanya Allah mencukupi. Nggih. Kalau aqnanya Allah yang maha apa itu aqna itu tadi? Kenapa aqna tadi? Memberi. Wa aghna wa aqna. Kalau aghna kan Allah yang maha mencukupi. Allah yang maha memberi kekayaan dan kecukupan. Aghna wa aqna. Allah. Nama Allah yang cocok untuknya Al-Mughni. Nama Allah. Dia kan ini kan fi'il, kata kerja. Kalau kata subjeknya itu Al-Mughni, Allah yang maha mencukupi. Okay. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nggih, monggo silakan yang mau tanya dulu. Nggih, monggo. Ini keinginan kita diutarakan kan kita punya kita harus ridho Allah ya, ridho Rasul. Benar nggak Pak? Harus ridho Allah dan ridho Rasul. Oke. Alhamdulillah. Prinsipnya kita ini dalam hidup itu harus berusaha untuk mendapatkan ridho Allah. Dan sekuat tenaga kita berbuat sesuatu yang membuat Rasulullah senang, ridho. Kalau Allah senang, Rasulullah pasti senang. Kalau Rasulullah senang, Allah juga pasti senang. Karena itu sepaket, tidak bisa dipisah. Allah dan Rasulnya itu sepaket, tidak bisa dipisah. Makanya kalau ada orang mengatakan saya cuma beriman kepada Allah tapi tidak kepada Rasulullah, itu ditolak imannya. Sebagaimana kalau ada orang hanya beriman kepada Rasulullah tapi tidak beriman kepada Allah, itu ditolak. Maka dua-duanya harus itu, ridho Allah dan membahagiakan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho Allah itu membuat Allah itu kita berusaha agar bagaimana Allah itu puas berhambakan kita gitu. Nah, kalau ridho Rasul itu bagaimana kita berusaha agar Rasulullah itu senang, kita ini menjadi umatnya itu senang gitu. Makanya yang kita pikirkan dalam hati kita itu tidak hanya sekedar menyenangkan diri sendiri. Bagaimana kita ini berusaha membahagiakan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang membuat Nabi itu bahagia adalah ketika ajarannya itu diajarkan, ketika sunnahnya itu dihidupkan. Itu Nabi senang. Di samping memperbanyak bersalawat untuk beliau.
Jadi di antara hal yang patut kita lakukan adalah bagaimana kita berharap agar Allah itu ridho kepada kita, dan Nabi Muhammad SAW juga senang kepada kita. Nah, senang ini bahasa Arabnya ridho itu. Cuman kalau untuk Allah kan menyenangkan Allah, kalau untuk Nabi kan kita membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Ada yang pernah ngomong ke saya itu gini, gak usah berharap ridho Allah, Allah udah ridho sama kita. Kita ada ini karena ridho Allah, dia bilang itu. Begini ya, ada izin Allah, ada ridho Allah, itu beda. Apa yang Allah izinkan belum tentu Allah ridhoi. Tapi apa yang Allah ridhoi pasti Allah izinkan. Nah, keberadaan kita ini karena izin Allah. Tapi tidak semua orang Allah ridhoi. Nah, kita berharap agar Allah itu ridho kepada kita, senang kepada kita. Saya kira itu. Allah alam. Nah, termasuk kita membuat senang hati Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kata para ulama itu gini, kata para ulama itu, kita membuat senang hati orang lain saja itu sudah sedekah. Apalagi kita membuat senang hati Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi lebih senang, itu lebih lagi nilainya itu. Kalau kita menolong orang lain saja kita ditolong oleh Allah, apalagi kita menolong Nabi Muhammad SAW. Maksudnya menolong Nabi itu bagaimana? Kita sebarluaskan dakwah beliau, kita ajarkan sunnah-sunnah beliau, kita tegakkan sunnah-sunnah beliau, kita hidupkan sunnah-sunnah beliau. Nah, menghidupkan agama itu bagian dari hal yang membuat senang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Sekarang nggih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma